Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gedung gereja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 6 Juli tahun 2025 sebagai berikut. Pada poin nomor 19, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin, Juli 2025 pukul 9 WITA di gedung gereja Jemaat Rantepao. Selanjutnya, poin nomor 20, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Juli tahun 2025 pukul 16.30 WITA di gedung gereja Jemaat Rantepao. Selanjutnya poin nomor 22, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Yulin Bunga AMD dengan Saudara Esran Esra Sarjana Teknik dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 pukul 9 WITA di gedung gereja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.30 di gedung Toraja Heritage Hotel. Ibadah persiapan perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 17 WITA di rumah
keluarga Elia Banga, kelompok pelayanan 1. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 24, pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025 pada pukul 6, 9, 16, dan 18 WITA di Gedung Gereja dan Gedung Bunga Lalan. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah orang yang tidak mampu ke gereja harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia di kelompok dan mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 25, telah meninggal dunia Ibu Agustina Pali Rante, kakak dari Ibu Agustina Tangga atau ipar dari Bapak Set Paibang, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1, pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 di Rumah Sakit Sinar Kasih. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Sangalla, Bokne. Yang kedua, Bapak Aris Paliling, suami dari Ibu Penatua Agustina Lumpun, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5, pada hari Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025 di Rumah Sakit Fatima Makale. Dan jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 5. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 26, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao akan melaksanakan verifikasi semester 1 tahun 2025 periode bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2025 terhadap para bendahara tingkat jemaat maupun kelompok yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu, yaitu tanggal 14 sampai tanggal 19 Juli pada pukul 16 WITA di ruang konsistori Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Ada informasi tambahan, telah meninggal dunia Bapak Asaf Tandi, adik dari Ibu Naomi Tandi Toding Datu, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7 pada hari ini Minggu 6 Juli tahun 2025 di Manado. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga yang berduka cita. Informasi dan tambahan selanjutnya boleh Bapak Ibu membaca dalam Warta Jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabarnya sore menjelang malam ini? Luar biasa. Bersyukur di sore menjelang malam hari ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan yang kudus ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan diri dan hati kita dan kita bersiap untuk menghadap Tuhan di dalam ibadah di sore hari ini. Segala pujian, hormat dan syukur bagi Allah Tritunggal yang telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya bagi semua. 4 minggu berturut-turut kita memaknai dan menghayati keturunan Roh Kudus atau Pentakosta. Dalam minggu penghayatan tersebut, kita menyaksikan karya Roh Kudus menghibur, menuntun kepada pertobatan dan hidup dalam kebenaran. Dalam tuntunan tema menabur dalam roh, menuai hidup kekal, kita muliakan
Allah yang Esa. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan di heningnya malam ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menyertai saudara. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menegaskan dalam Markus pasal 3 ayat 28 sampai 29, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Tuhan, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Meski tak
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca kitab Mazmur dari Mazmur 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca secara responsoris. Mazmur 66 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong, untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Karena kuasamu yang hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermazmur bagimu, memasyurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan mereka menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia.
yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, agar para pemberontak tidak meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, Dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami dalam hidup, Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tapi Engkau telah mengeluarkan kami dan memberikan kelegaan. Amin firman Tuhan. Hai bangsa-bangsa, puji Dia. Hai bangsa-bangsa, puji Dia. Suaramu perdengarkanlah. Dia pembela hidup kita. Kita tak jatuh dan rebah, bagaikan perak dimurnikan. Kau uji hamba-Hambamu dari sengsara dan tindihan. Umatmu bebas dan teguh. Saudara-saudara yang kekasih, kita boleh mempersiapkan Alkitab kita, sebab kita akan membaca bagian-bagian daripada firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima pada ayatnya yang pertama sampai 15. Kemudian Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 18. Dan kali ini Injil yang kita akan baca dari Injil Lukas pada pasalnya yang ke-10. Kalau kita sudah mendapatkan bagian-bagian yang kita akan baca dari firman Tuhan ini, biarkanlah Alkitab terbuka dan kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Malam ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini menciptakan persekutuan, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami, karena kami telah ditolong sepekan lamanya dalam berbagai aktivitas. Engkau selalu hadir, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu. Dalam ibadah ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh membaca firman-Mu dengan baik, merenungkannya dengan indah, dan firman-Mu ini akan menjadi pelita dan suluh di dalam kehidupan kami. Dalam segala keterbatasan kami mohon ampun. Biarlah Engkau melayakkan kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan yang siap menyambut firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 15. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu
seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Amin." Galatia 6 ayat 1 sampai 18. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan benar dalam roh lemah lembut.
sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-10 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah,
Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun, jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau, Korasim, celakalah engkau, Betsaida. Sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan duduk berkain kabung dalam abu. Tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan pada malam ini. Amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, oh
Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Baik ya, sehat. Sekalipun hujan di luar sudah mulai agak reda, tapi kita selalu menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh berkumpul di sini beribadah, memuliakan namanya. Hari ini minggu pertama di bulan Juli. Puji Tuhan sudah setengah tahun perjalanan hidup kita di tahun 2025 kita jalani. Luar biasa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dipeliharanya kita, dituntun dan diberkatinya kita. Kita sungguh bersyukur hanya kepada Dia. Dan malam ini saudara-saudara kita merenungkan firman Tuhan dengan tema menabur dalam roh, menuai hidup yang kekal. Menabur dalam roh, menuai hidup yang kekal. Setiap orang dalam hidup ini pasti sedang menabur sesuatu. Kita menabur sesuatu melalui pikiran kita, atau perkataan, ataupun juga kita menabur melalui perbuatan kita. Pertanyaannya saudara-saudara, apa yang sedang kita tabur? Apakah kita menabur dalam daging atau menabur dalam roh? Kalau mendengar kata menabur, biasanya arah pikiran kita itu kepada para petani. Bagaimana petani itu mulai melakukan persiapan-persiapan untuk menabur benih-benih padi atau benih tanaman sayuran. Dan ini bukan sekedar dihambur begitu saja, dibiarkan begitu saja. Tetapi seorang petani yang ulet, yang bekerja keras, petani yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan hasil maksimal, maka dia akan mengerjakan semua dengan baik, dengan benar. Bangun pagi-pagi benar, mulai mempersiapkan kebutuhan di lapangan, datang ke sawah, mulai mencangkul, itu dikerjakan sampai matahari mulai muncul. Dan ketika sudah mulai terik, lalu beristirahat. Sesudah itu saudara-saudara mulai lagi melakukan pekerjaannya ketika matahari mulai perlahan-lahan sedikit terbenam. Itu dilakukan terus-menerus, dipersiapkan semua dengan baik, dengan maksimal. Seorang petani yang sungguh-sungguh mengerjakan lahannya dengan kerja keras, pasti dia akan mendapatkan hasil yang menyenangkan hati. Dia akan memperoleh hasil yang membuat dia merasa bersyukur. Tapi kalau seorang petani yang bekerja asal-asalan, pokoknya mau datang kapan saja ke sawah, mau mengerjakan yang dia suka kerjakan, dia tidak mau berlelah-lelah, noka boyo, noka masusa, ya hasilnya tidak akan maksimal. Hasilnya akan mengecewakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya seperti petani. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Maka kehidupan kita harus berjuang dengan keras untuk memperoleh dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jangan mengatakan, Tuhan sudah mengampuni dosa saya, Ibu Pendeta. Tuhan sudah bebaskan saya. Itu berarti saya merdeka. Semua sudah dijamin, apapun yang saya mau buat silakan. Ini kan hidup saya sudah dijamin oleh Tuhan. Saudara tidak demikian. Kita tidak mengatakan bahwa kalau sudah merdeka dari dosa dan kesalahan karena Kristus sudah mati, maka kita bebas mengurus kehidupan kita. Tidak.
Kita masih berjuang saudara-saudara untuk memperoleh kehidupan yang kekal, berusaha supaya bertahan, sehingga pengorbanan Yesus itu tidak sia-sia. Paulus mengatakan untuk hidup kekal harus berjuang, karena hidup tanpa perjuangan, saudara-saudara, kita tidak akan dihargai. Tetapi hidup dengan perjuangan itu akan membuat kita merasa tenang, merasa bahagia, karena kita sudah berjuang. Sebab itu kita mesti mempertahankan. Maka di sini kita diajak bersama, ayo mari kita menabur dalam roh. Mari kita hidup dalam roh. Dan ini digambarkan dengan seorang yang bernama Naaman. Ini cerita yang menarik sekali untuk melihat seorang panglima yang bernama Naaman. Dia orang yang berkuasa, dia orang yang terhormat, dia orang yang sangat dihargai. Kemana-mana orang mengakui kehebatannya, punya kekuatan, punya kekuasaan. Tapi satu yang membuat dia merasa tidak berdaya. Ada sakit kusta yang dialaminya. Dan sakit kusta pada masa itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah penyakit yang belum ada obatnya. Sehingga orang yang mengalami sakit kusta mesti dijauhi, dikucilkan. Sebab ini bisa menular kepada orang banyak. Bahkan dianggap sebagai kutuk. Kalau masa sekarang saya kira kita sudah sangat memahami, sudah ada obatnya, sehingga sudah boleh bergaul dengan siapapun juga ketika dinyatakan oleh dokter sudah hilang kumannya, penyakitnya sudah sembuh. Tapi pada masa itu tidak, saudara-saudara. Naaman ini punya segala-galanya, prestasinya hebat, tapi dia mengalami sakit. Dan di rumahnya ada seorang gadis kecil, seorang yang ditawan lalu kemudian bekerja di rumah Naaman. Gadis ini, saudara-saudara, dia menabur benih iman. Dia menyampaikan, andai kata tuannya mau pergi ke seorang nabi, mungkin dia bisa mendapatkan kesembuhan. Dia menyampaikan itu sesuai dengan iman yang dimiliki, karena dia percaya kepada Tuhan. Naaman kemudian memahami hal ini, saudara-saudara, lalu dia pergi ke sana. Tetapi begitu dia sampai di sana, bukannya dia datang ditemui, melainkan dia disuruh untuk berendam di sebuah tempat yang tidak terlalu bagus. Mungkin kalau sekarang kolamnya lebih bagus, kolam di Misliana bagus, di beberapa tempat yang dipersiapkan, apalagi kalau dikatakan dalam istana dan sebagainya, sangat bagus. Tapi ini dia disuruh pergi untuk berendam sesaat. Naaman menganggap bahwa ini tidak akan mungkin menghilangkan sakitnya. Karena dia memiliki prestasi, dia punya kekuasaan, dia hidup terhormat, rasa kesombongannya itu ada dalam dirinya sehingga dia tidak mau mengikuti. Tapi kemudian seorang dari tentara pasukan, mungkin penjaga ya, yang mendampinginya, dia mengatakan, tidak terlalu susah Ji itu yang mau dibuat, hanya berendam. Coba pergi lakukanlah. Maka disinilah titik balik dari seorang Naaman. Dia lalu merendahkan hatinya, dia taat dan dia pergi, dia berendam. Saudara, begitu dia berendam, karena dia taat mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan melalui hambanya, maka sakit yang ada dalam seluruh tubuhnya itu menjadi sembuh. Tidak ada lagi sakit kusta yang ia alami. Dia menemui hasil yang sangat indah. Dia memperoleh kepulihan dari sakitnya. Kalau kita semua mengalami sakit lalu kita sembuh, wow, kita bahagia sekali. Ini luar biasa. Tapi kalau tidak sembuh, kita merasa, dosa apa ya yang saya buat? Kesalahan apa ya yang saya lakukan? Itu selalu mengintai perasaan kita. Tapi kalau sembuh, wow, luar biasa. Saudara, kita diperhadapkan dengan banyak hal. Hampir sama persoalan kehidupan kita dengan Naaman. Seringkali juga kita diperhadapkan dengan keadaan di mana kita ingin hidup dalam suasana yang instan. Ada pengakuan manusia, ada popularitas dan sebagainya.
Kadangkala kita hidup seperti ini, saudara-saudara, kita merasa sudah nyaman. Padahal justru kita sementara hidup dalam kehidupan kedagingan. Makanya dalam Galatia, Paulus mengatakan, jangan kita menabur dalam daging. Menabur dalam daging adalah kebinasaan. Menabur dalam daging adalah hidup menurut hawa nafsu. Hidup menurut keegoisan kita, keinginan duniawi. Hidup untuk diri sendiri. Masa kini terlalu banyak hal yang kita lakukan di mana kita menabur daging dalam hidup kita. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, orang muda, coba lihat pergaulan bebas semakin merajalela di mana-mana. Gaya pacaran sudah mulai ngeri. Ya. Seringkali dianggap biasa, pegang tangan, cium-ciuman dan sebagainya dianggap biasa. Tapi itu bagian kecil yang bisa menjerumuskan kita pada hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Coba lihat pornografi di handphone, Bapak Ibu. Handphone anak-anak kita tidak ada gambar-gambar pornografi, video pornografi. Kalau kita melihat, melacak, lihat di televisi, begitu banyak yang kedapatan memiliki gambar video pornografi. Begitu dilacak, mereka bergaul dan kemudian dibuka HP-nya, wah ini gambar yang tidak benar. Hidup dalam kebinasaan, hidup dalam kedagingan. Bukan hanya itu, saudara-saudara, kadangkala kita merasa malas. Lebih bagus tinggal diam, lebih bagus ya ada sepanjang hari di kamar. Lebih bagus kita ada sepanjang hari untuk membuka handphone dibandingkan kita mau bergerak, dibanding kita mau berbuat. Padahal kita sebagai orang muda memiliki kekuatan, vitalitas, kemampuan yang besar untuk berkarya. Tapi seringkali kita masih tetap hidup dalam kesenangan dan kebahagiaan. Hidup tanpa arah. Ya, yang penting enak. Yang penting di rumah ada siap makanan, selesai sampai di situ. Tapi hati kita justru seringkali menghakimi kita. Sering kita gelisah, sering kita tidak tenang, kita tidak buat apa-apa. Dan hasilnya bisa membawa kita kehancuran. Saudara-saudara, hal ini mari kita mulai mengikis. Jangan lagi hidup dalam kedagingan, karena ini membawa kita kepada kebinasaan. Lalu Paulus mengatakan begini, mari kita menabur dalam roh. Artinya apa? Artinya mari membawa hidup ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ruah, angin. Dia bergerak, dia bebas ada dalam kehidupan kita. Apakah kita mau memberikan ruang baginya untuk bekerja dalam diri kita, atau kita tutup ruang itu? Kalau kita biarkan, saudara-saudara, maka Paulus katakan begini, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia mau menolong. Dia tidak hidup dalam kesombongan. Dia berbuat baik, dia mengampuni, dia mencari Tuhan, dia mengasihi orang lain. Dia mengalihkan hidupnya kepada hal yang kudus. Dia mau melayani meski tidak dilihat orang. Dan apa yang ditanam itu, apa yang dikerjakan itu akan memperoleh tuaian yang baik. Banyak yang mengatakan susah, Ibu Pendeta. Memang tidak mudah. Pikul salib itu tidak mudah. Jangan hanya jadikan salib itu simbol di leher, di telinga, di jari kita, di rumah kita. Tapi pikul salib itu memang berat. Cuma kita tidak mengatakan bahwa kita sendiri berjalan dengan memikul salib. Ada Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Seperti hujan ya. Kalau hujan itu turun, itu kan dicurahkan. Kita merasa, wow, ini luar biasa. Hujan datang membuat kita menjadi hangat, membuat kita menjadi tenang. Jadi Roh Kudus akan bersama dengan kita
maka kita akan kuat. Perhatikan saudara-saudara, 70 orang murid, 70 murid yang lain ya, di luar 12 orang. Itu disuruh pergi menabur. Dan mereka pergi, saudara-saudara, apa yang dilakukan? Tanpa bekal. Pergi untuk menyembuhkan orang sakit, pergi untuk memberitakan kabar sukacita. Ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak mudah yang harus dikerjakan. Tapi mereka pergi, mereka lakukan itu. Hanya satu yang diandalkan, yaitu Roh Tuhan bersama dengan mereka. Pergi. Hasilnya apa? Begitu pulang mereka kaget dan menceritakan pada Tuhan. Ada banyak orang yang disembuhkan, ada banyak orang yang merasa senang, ada banyak orang yang merasakan damai. Mujizat Tuhan sungguh luar biasa. Mereka melihat kuasa Allah, mereka lihat iblis jatuh, iblis tunduk. Karena mengandalkan Roh Kudus. Jadi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-temanku, sahabat-sahabatku, orang muda, andalkanlah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mungkin kita sementara berjuang untuk menyelesaikan pendidikan atau berjuang untuk belajar dengan baik. Mari berjuang dengan mengandalkan Tuhan. Belajarlah dengan tekun. Susah Ibu Pendeta, memang susah. Untuk mau sarjana memang harus susah. Untuk mau menjadi orang yang berprestasi memang harus berjuang keras. Kadang-kala jam tidur kita ya berkurang. Untuk mau mencapai target yang tinggi harus berjuang. Tidak hanya tinggal duduk diam, tidak. Untuk mau mendapatkan masa depan yang baik harus berjuang dari sekarang. Karena kita sementara menabur. Dan hasilnya nanti adalah hasil yang maksimal, yang membahagiakan diri kita. Saudara-saudara, mungkin kita katakan bagaimana menabur dalam roh. Menabur dalam roh, mari kita membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Bukan sekedar kita menjadi orang Kristen, saya orang Kristen, di KTP Kristen, betul. Tetapi apakah kita sudah membangun relasi pribadi dengan Tuhan? Sudahkah ada waktu bagi kita untuk bercakap-cakap dengan Tuhan? Buka hubungan yang baik, berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati dalam doa. Kalau kita ingin menabur dalam roh, kita harus punya komitmen yang benar dengan Tuhan. Pilih pergaulan yang membangun iman, saudara-saudara. Itu kita menabur dalam roh. Bukan menarik diri kita jauh dari Tuhan. Tapi pilihlah pergaulan yang membangun iman kita. Isi hidup kita dengan hal yang rohani. Saya kalau bangun pagi paling senang buka lagu rohani. Sebab ketika mendengar lagu rohani itu kembali rasanya disegarkan oleh Tuhan. Di mobil kita boleh pakai lagu-lagu rohani. Di handphone kita lagu-lagu rohani. Jangan hanya apa itu? Status apa? Ya, itu saja yang didengarkan lagu-lagu Ambon itu ya. Tapi coba, mari kita menarik kehidupan kita untuk dekat dengan Tuhan. Lihat, jangan hanya lihat konten-konten duniawi, tapi konten rohani yang segar. Kan kita suka scroll handphone kita kan? Coba lihatlah konten-konten yang segar. Pemberitaan firman. Jangan hanya cari apa lagi yang lagi tren sekarang ini dan sebagainya, tetapi coba lihat konten yang sehat. Yang bisa membuka wawasan pemikiran kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Menabur dalam roh, kita mau melayani dengan komunitas kita. Baik melayani di gereja, melayani di ya kalau di Makassar ada namanya persekutuan mahasiswa ini. Ya, di situ banyak anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melayani, yang hidupnya terberkati. Ada perkantas. Kalau kita di gereja ada PPGT, ayo mari bersama membangun kehidupan di komunitas PPGT.
Supaya apa? Supaya hidup kita berarti bagi orang lain. Dan yang terakhir saya mau katakan saudara-saudara, untuk menabur dalam roh, berani berkata tidak pada dosa. Jangan terbawa arus ya. Berani mengatakan tidak. Kalau pergaulannya sudah tidak sehat, berani mengatakan tidak. Kalau di situ sudah ada hubungan perempuan dengan perempuan yang terlalu jauh, berani mengatakan saya tidak mau masuki daerah itu, tempat itu. Ada hubungan laki-laki dengan laki-laki yang terlalu jauh, yang aneh-aneh gerakannya dan sebagainya. Kita harus berani mengatakan tidak. Saya laki-laki tulen, saya perempuan tulen, saya harus bangun hidup saya dengan sehat. Berani untuk mengatakan hal yang demikian. Kenapa saudara-saudara? Karena kita punya hidup ini hanya satu kali. Kesempatan hidup kita hanya satu kali. Sebab itu kita harus menabur dengan benar. Jangan sia-siakan kehidupan kita, Bapak Ibu, anak-anak muda, jangan sia-siakan hidupmu dengan tawaran-tawaran dunia yang hanya sementara. Tetapi tawaran yang mengasihkan, tawaran yang menyegarkan itu adalah tawaran dari Tuhan. Hidup kekal. Ambil keputusan ini saudara-saudara. Tuhan mau hari ini saya hidup, saya harus menabur dalam roh. Saya harus hidup menjadi berkat bagi orang lain. Saya harus menghasilkan buah-buah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya harus pergi dimanapun Tuhan tempatkan. Saya harus melayani Tuhan. Menabur dengan damai. Kalau kita berjuang, kalau kita berusaha, kita berdoa dekat pada Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita akan memperoleh kehidupan yang indah. Tuhan tidak tertidur, Dia tidak pernah terlelap, tapi matanya menatap kita, matanya melihat kita, dan Tuhan menyaksikan hidup kita. Kita diberkati, Tuhan tahu hidup kita berharga di matanya. Sebab itu marilah menjadi orang-orang yang terus menabur, hidup dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh, maka kita akan menuai kehidupan yang kekal. Tuhan sudah janjikan itu. Mari kita sambut itu dengan sukacita. Hiduplah dalam roh, hidupmu diberkati Tuhan, hidupmu dituntun dalam cinta kasih-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Mari masuk dalam saat teduh. Engkau terus bersama dengan kami. Engkau beri kekuatan bagi kami agar kami kuat menabur dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga hidup yang kami jalani adalah hidup yang benar. Sebab Roh Kudus berkuasa dalam diri kami. Jadikanlah kami sebagai seorang ayah, ibu yang kuat untuk menabur benih yang baik. Kebaikan-kebaikan Tuhan kami sampaikan. Kami nyatakan kepada sesama. Jadikanlah kami orang-orang muda yang berkualitas. Orang-orang muda yang terus menabur kebaikan-kebaikan Allah. Orang-orang muda yang memakai kehidupan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga hidup kami berkenan bagi Allah. Ketika kami menabur dalam roh, maka kami akan menuai hidup yang kekal. Hidup yang indah untuk keagungan bagi nama Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Mari menyebut doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, saya jemput kita berdiri. Kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama dengan semua orang percaya pada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, begitu banyak berkat dan kasih Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Untuk itu saat ini ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sambil pundi persembahan diedarkan, kita puji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 265 ayat 1 dan ayat yang kedua, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidup.
kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Kita kembali nyanyikan dari ayatnya yang pertama. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Penguangan Natura. Ya, baik Bapak Ibu, ini ada persembahan keluarga kacang panjang. Kita lelang biasa saja ya. Ya, kita lelang biasa bang mi. Yo, bandar 10.000. Pisan penduan pen 10.000 dua kali 20.000 dari sana. Ya, 20 sabu pisan. Penduan pen talun. Dari sana Pak. Iya. Sudah. Oke. Ini ada buah tapi bermacam-macam buah dalamnya. Aslina tong sama buah-buahan teh sabatal lupis samulan. Buah-buahan mo tong amo teh. Ya, sama dengan tadi Bapak Ibu, kita lelang biasa. Silakan taruh harga. $20.000 satu kali, 50.000 satu kali, 100.000 satu kali, 2 kali, penduan pentalun, Ibu. Ya, rak bisa Mbak Tulabu Siam. Cocok ada di pastol lo anu teh pada teh duku bay le. Ya, duku bay sabak musim. Lagi musim duku bay bisa duka teh dong teh. Ya, tawai.
Pisam pira, penduan pira, pentalun, sulit ama. Setelah Pak. Ya. Silakan taruh harga. Oh, 50.000. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kasih di sini saja. Terima kasih persembahannya Ibu Diaken Destrita. Tuhan memberkati. Yo, ini Pak. Sama Bang Sia, labu siam rak bisa. Silakan taruh harga Bapak Ibu. Saudara-saudari. Pira 50.000. 1 kali 50 sabu pempisan, penduan, pentalun. Bisa saya merelek parpol. Oh ya nanti bisa tak lelang waktu teh, lek. Ya. Kita lelang waktu pundi dijalankan Pako, yo mutu. Ada? Oh ya, tolong bantuannya rekan-rekan majelis untuk menjalankan pundi. Ya, jadi caranya seperti biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal angkat tangan, rekan-rekan majelis datang membawakan pundi. Ya. Ya. On time starting. Ya, waktu dimulai. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan angkat tangan atau langsung di tengah. Iya, lagi-lagi. Lagi. Iya, 3 kali. Yang terakhir mendapat pundi, itulah yang membawa labu siam super ini, melon teh. Parpol di sebelah sini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas persembahannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati dan membuka tingkap-tingkap langit, memberikan persembahan yang luar biasa. Terima kasih. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara yang sudah memberi dengan penuh kasih kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Minggu depan tanggal 13 Juli akan dilaksanakan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri saudara-saudara. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukannya kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus.
Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, anak-anak, ya semuanya boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kecuali yang belum dibaptis. Jadi mari kita sebentar pulang ke rumah masing-masing. 1 minggu ini kita cerita sama anak-anak kita bahwa anak-anakku yang sekolah minggu, kita yang dewasa, ayo kita ambil bagian dalam perjamuan kudus pada tanggal 13 Juli. Karena semua orang sudah boleh menikmati perjamuan kudus. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami dapat beribadah malam ini dengan penuh sukacita. Biarlah ibadah kami membawa kemuliaan, keagungan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Meteraikanlah dalam hati kami. Ya Roh Kudus, kuatkan kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, berkatilah kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Tuntunlah kehidupan kami. Kami selalu yakin bahwa Tuhan menyayangi kami dan tidak membiarkan kami sendiri menjalani kehidupan ini. Dengan kasih-Mu Tuhan, maka kami membawa seluruh kehidupan kami. Engkau berkati saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Engkau hadir dalam penderitaan mereka. Yang sakit Tuhan, dirawat di rumah sakit, dirawat di Rantepao dan sekitarnya, juga ada yang dirawat di Makassar, di Jakarta. Bapa di sorga, hadirlah dalam segala pergumulan mereka. Biarlah dengan kuasa-Mu Engkau memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan menyayangi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka cita, keluarga almarhumah Agustina Pali, keluarga almarhum Aris Paliling, keluarga almarhum Asaf Tandi. Hiburkan dan hiburkan mereka, agar mereka kuat, teguh di dalam duka yang mereka alami. Juga Tuhan kenal kami pribadi lepas pribadi, pergumulan-pergumulan kami, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah politik, sosial, komunikasi dan seterusnya. Kuatkanlah kami ya Roh Kudus, agar kami menemukan jalan keluar dari pergumulan kami, dan dengan kekuatan Tuhan kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Demikian juga untuk sukacita yang dialami oleh saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ke depan. Biarlah Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Yang bersukacita karena pendidikan yang sukses, pekerjaan yang berhasil, Tuhan juga sempurnakan sukacita yang mereka alami. Berkati pekerjaan kami Tuhan, biarlah semua pekerjaan yang kami kerjakan, usaha yang kami tekuni, Tuhan berkati. Sehingga apapun yang kami buat, semuanya kami lakukan dengan sukacita, dengan kebenaran, kejujuran, keadilan. Maka berkat-Mu pasti kami nikmati. Bapa di sorga, berkati majelis gereja, pengurus OIG, unit kerja di jemaat ini. Pakai kami semua Tuhan untuk berpegangan tangan, mengerjakan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga dengan pelayanan yang penuh sukacita, jemaat-Mu juga akan bertumbuh dalam kasih Tuhan. Iman mereka semakin kuat.
Berkati rencana pemberkatan perkawinan, berkati juga Tuhan perjamuan kudus. Biarlah kami dalam perarak-arakan hadir anak-anak kecil, anak dewasa, kami Bapak Ibu, kami semua boleh menyambut sukacita menikmati perjamuan kudus pada tanggal 13 Juli. Ya Tuhan, Engkau menolong untuk penyelesaian pembangunan bunga lalan di sini. Biarlah Bapa dalam kasih-Mu boleh terus kami selesaikan dengan baik. Kami selalu yakin Tuhan akan menolong panitia kami semua sehingga penyelesaian bunga lalan di sini dapat selesai dengan baik. Tuhan, terimalah persembahan kami. Biarlah semua yang kami berikan hari ini berkenan bagi-Mu, juga yang telah diuangkan, natura yang diserahkan jemaat-Mu. Kiranya semuanya ini indah di pandangan mata Tuhan. Semua persembahan ini dalam tuntunan Roh Kudus dikelola dengan baik, sehingga membawa sukacita bagi Tuhan, sejahtera bagi jemaat-Mu. Berkati bangsa kami, pemerintah kami, biarlah Tuhan memakai pemerintah kami untuk menegakkan kebenaran, keadilan. Kami hidup dalam suasana yang kondusif dan kami percaya di dalamnya Engkau kami muliakan. Sertai ketika kami pulang tiba dengan selamat di tempat masing-masing, kami bawa hidup kami dalam kuasa Tuhan. Ini doa kami, ampuni dosa kami Tuhan. Kami berserah diri hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, hasil penguangan natural kita tadi adalah sebesar 420.000. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita puji Dia dengan menyanyikan Goodness of God. It's running after me.
see of the goodness of God. Pergilah saudara-saudara, lakukanlah firman yang telah kamu dengar. Menaburlah dalam roh, tuailah hidup yang kekal. Ya Roh Kudus, tolonglah. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur untuk persekutuan kita di malam hari ini, dan kita akan melanjutkan kehidupan kita. Marilah kita kembali dengan percaya bahwa bersama Tuhan sukacita akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Nyanyian syukur kita, sukacita sorga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Kembalilah ke kehidupan kita masing-masing. Tuhan dimuliakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai